Tes, suara saya kedengeran jelas hari ini? Terdengar, Pak. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai di minggu kelima, yang mana minggu kelima adalah minggu, bisa dibilang minggu terakhir ya di tengah semester ini, karena nanti saya masuk lagi di minggu ke 14-15 kalau saya nggak salah ya. Jadi nanti selanjutnya itu sudah sama Bu Iin ya. Jadi kalian nanti pembahasan dari RLG-nya itu masuk bersama Bu Iin. Jadi tugas saya sampai dengan hari ini. Nanti paling di akhir untuk software nanti saya akan coba tambahkan gitu ya. Ah, kemarin kita sudah belajar terkait dengan bagaimana caranya kita mendapatkan sebuah debit dari hujan, lalu kita gunakan rasional sehingga nanti menghasilkan sebuah data. Datanya berupa data debit. Nah, di data debit tadi, itulah yang nanti digunakan pada saat kita akan merencanakan sebuah saluran. Entah itu nanti salurannya terbuka atau tertutup, tetapi dasar utamanya pada saat penentuan dimensi adalah mengetahui yang namanya debit atau kira-kira seberapa besar air yang mengalir di dalam sistem kita, gitu ya. Sebelum itu saya akan coba absen dulu. Sebentar ya. Lupa lagi saya. Sebelum masuk absen karena masih 33. Nah, Oke, sampai di sini kemarin ada yang masih bingung kayaknya ya. Masih bingung penentuan terkait dengan titik, lalu juga penggunaan dari apa namanya curah hujan rencana juga masih ada beberapa yang masih belum tepat. Jadi nanti akan kita bahas satu per satu ya. eh Harapannya nanti ketika kita sudah mengakhiri di pertemuan kelima ini, itu minimalnya kalian sudah mengerti bagaimana cara menghitungnya. Terkait dengan benar dan tidak benar, nanti akan ditelusuri lebih jauh. Yang penting kalian sudah tahu dulu secara konsep apa saja yang dibutuhkan, lalu terkait dengan perhitungannya harus cara-caranya seperti apa. Benar dan salah nanti kita bicaranya ketika sudah terjun di semester ini ya. Jadi semester ini nanti harapannya itu sudah benar. Nah, kita masuk ke screen. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Siap, sudah muncul, Pak. Siap. Oke, kita lihat ini adalah kelompok satu, di mana kelompok satu kelas B itu sudah menyelesaikan sampai dengan time of concentration. eh di sini belum keluar yang namanya debit ya. Apa ini nih? Ini keluar debitnya ya. Oke, di kelompok satu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dibahas? Kelompok satu kelas B, kelompok satu kelas BT ada siapa ya? Oke, kelas inti.
Ini kita udah berapa orang? 35 ya? Oke, 35. Kita mulai ya. Nggak bisa ya? Oke, saya absen dulu lah ya. Ada Alam. Siap hadir, Pak. Tapi Oke, di web Alam. belum bisa absen, Pak. Belum bisa absen karena Oren, masih oren punya papanya. kok di sini ya? Oke, Amanda. Sekarang biru nih, sudah biru. Amanda Oke, hadir, Pak. oke, Amanda hadir, Pak. oke, sip. Bentar ya, kita full dulu. Amanda ada Erni. Hadir, Pak. Mana Erni? Dibuka ya yang Ayo, Pak. ditanya ya. Oke, Ya, Pak. mantap. Baru beres sholat, bagus. Fitri. Hadir, Pak. Oke, masih di kantor ini makanya Fit ya. Gilang, ada Gilang? Gilang belum ada ya. Halimah. Hadir, Pak. Pak, maaf, izin on cam masih di slide. Oh, oke. Hikia. Hadir, Pak. Mana Hikia? Oke. Irgi. Hadir, Pak. Oke, sudah menanti. Kirana. Oke, Hadir, Pak. ada Iqbal. Hadir, Pak. Oke, Iqbal. Lalu ada Rizal. Hadir, Pak. Oke, Rizal ada. Putri. Hadir, Pak. Radinal. Hadir, Pak. Hadir. Belum ada Radinal? Marina belum masuk, Pak. Sudah saya konfirmasi, masih perjalanan masuk. Oh, oke. Raisya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Mhm. Rian. Rian ada Rian? Belum ada. Oke, Rian juga belum ada. Rini. Hadir, Maaf Pak. Pak, Rian tadi ada Pak. Oke, Rian ada ya. Iya terkendala internet, maaf ya Pak. Rini Hadir, ada. Pak. Ada, Pak. Oke. Sania. Sania ada? Tania hadir, Pak. Mana Sania? Oke. Masih di kantor Sania ya? Ya, Pak. Oke. Safwa? Hadir, Pak. Oke. Surya? Hadir, Pak. Oke. Lalu ada Windy. Hadir, Pak. Mana bisa dibuka Windy? Izin off cam ya, Pak. Hmm. Yuni? Oke, simpan, saya simpan dulu. Oke, kembali kita masuk ke kelas B ya. Oke, di kelas B ada Hilma. Hadir, Pak. Mhm. Oke, ada Afina, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. Izin off cam. Alifa. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Akila, ada Akila? Belum ada ya. Daniel, Hadir, Pak. Helga. Hadir, Pak. Oke, Latifa. Latifa masih di jalan, Pak. Izin telat. Oke, Maitri, Hadir, Pak. Daniel Herlambang. Hadir, Pak. Oke. Hafiz. Hadir, Pak. Oke, Nazma. Hadir, Pak. Oke,
Raden Ahmad. Hadir, Pak. Oke, Raden Ahmad ada. Rio. Ada Rio? Iyo. Rio belum ada ya. Salma. Salma hadir, Pak. Oke. Safitri. Hadir, Pak. Oke, Teddy masih di jalan tadi. Teddy Rio. Oh, sorry. Teddy Theo Tresa. Resa sedang ada kendala jaringan, Pak. Umi. Hadir, Pak. Terakhir Yasrul. Hadir, Pak. Oke. Oke, LLG kelas. Oke. Nah, terkait dengan tugas, kita balik lagi ke tugas. Di sini mana kelompok 1? Ada kelompok 1? Sebelum dipanggil nih, kelompok 1 mana? Kelas B? Ada, Pak. Hadir, Pak. Ada ya. Oke. Di sini apa yang Mbaknya akan hitung atau Masnya akan hitung? Di sini antara A ke B ini meter kubik per detik. Kalau yang ini apa? Meter ya? Iya, meter, Pak. Oke, ini berarti panjang penyalurannya ya? Yang di lahan ya? Apa ini yang di saluran? Di saluran? Itu teh yang di lahan, Pak. Lahan, yakin? Dan di saluran? Yang di saluran tuh yang Kayaknya, lebih pendek kalau gak salah. harusnya kemungkinan ini adalah panjang alur yang ada di lahan. Ini kemungkinan saluran dari A ke B. Harusnya ya. Oke, Iya, Pak. terlepas dari itu, di sini sudah sampai kalian mendapatkan, ini tuh gambarnya yang ini, yang sebelah kanan ini. Iya, Pak. ABC-nya yang mana ya? Bisa kelihatan nggak? Yang ini, yang A, atau yang sini? Harus sedikit di zoom, Pak. Udah ditandain. Oh, udah ditandain. Mana? Yang mana? Itu yang A yang di atas. Ini. Yang paling atas itu yang A, Pak. Oke, Jadi ini A nyusun ya? ke bawah, A, B, C-nya ke bawah gitu, Pak. Oh, ini A, ini B, ini C, gitu ya? Iya, Pak. Oke, ini titik-titiknya? Titik pembuangannya maksudnya ini tuh? Iya, Pak, sebelumnya izin ini dulu mau bertanya, kan kita tuh si di denahnya tuh jadi kita ngambilnya titik, jadi sepanjang si perumahan itu tuh kan, itu teh kan ada berhadap-hadapannya, Pak, si perumahannya teh ke sungai. Yang di tengah-tengah sungai itu. Nah, kita Ini tuh ya? ngambil yang sebelah bawahnya aja. Ya, Jadi yang selatan di aja. yang di antara itu, kalau untuk yang titik A itu, Pak, maaf, kelihatan nggak yang antara dua lahan itu? Ini ya? Iya, itu titik A, terus untuk titik B-nya itu antara dua lahan lagi ke bawahnya. Ini? Iya, terus sampai seterusnya ke titik D. Ke titik D. Mana titik Ya, D? yang paling Oh, bawah, Pak. Di bawah lagi ada. mana? Oh, ini. Masih ke bawah. Ya, itu kan C, ke bawah lagi ada satu lagi Oh, titik D. oh, oke, ini. Iya, Pak. Oke.
Yang kalian coba hitung berarti alirannya ke sini gitu. Oke, saya coba Iya. masuk lewat ini ya. Buat saya coret-coret sebentar. RLG. Oke, di sini saya buat. Ada suara saya? Nggak ada ya? Sebentar. Ada Pak. Ada, Pak. Pak. Ada ya. Ada Pak. Cukup jelas? Cukup jelas Pak. Oke. Oke, Pas is not meeting. Oke, finish bigger. Oke, ini poin A, ini poin B, ini poin C, mana filter C, ini D ya. Yang artinya kalau kita lihat mbaknya atau masnya itu ngambil titik tinjauannya seperti ini ya. Nah, di sini yang menyulitkan adalah pada saat kita membuat si saluran. Nah, sebenarnya ini berlaku untuk semua ya. Kalau ini adalah sebuah perumahan, maka kalau saya buat saluran berwarna biru, kira-kira di perumahan itu salurannya ada di sini ya. Bisa langsung buang, atau ini juga sama. Misalkan ya. Ini langsung buang. Ini misalkan seperti ini. Buang, ini juga buang. Selain itu juga ada yang salurannya di bagian bawah. Hmm. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini, maka titik poin B dan A, A, B, C, dan D, itu kan titik outletnya ya, atau titik terjauhnya. Nah, ketika kita akan mendesain sebuah drainase dari pemukiman, maka bisa dibuat seperti ini, langsung di ujung-ujungnya saja, tetapi resikonya adalah kemungkinan dimensinya menjadi besar. Dari awal sampai akhir, itu memungkinkan untuk besarannya sama semua, dengan nilai yang cukup besar. Nah, kalau seperti ini, resikonya cuma di situ satu ya. Jadi pada saat kita menilai sebuah dimensi, maka dimensinya akan cukup besar. Kalau kita geser ke sini, maka akan mendapatkan TC-nya juga menjadi lebih besar. Kenapa bisa lebih besar? Karena cukup lama ya waktu yang dibutuhkan dari air dari paling ujung sampai ke titik A, B, C, dan D. Nah, kalau dibilang boleh, boleh ya. Jadi kita bisa desain seperti ini, tapi kondisinya adalah besarannya, dimensinya menjadi besar. Karena apa? Karena nilai TC ini sudah besar-besar. Nah, bisa terlihat dari sini dapat intensitas. Intensitas ini, oke, udah pakai per B44.
B44 nih mana ya? B4. Oh ini. Maka nilai intensitasnya sekitar ini sebentar. Oke. 6, ya. 6, milimeter per jam. Nah, cuman di sini ada salah nih terkait dengan hujannya. Kalau kita lihat di sini hujannya hanya 2,97 sama 1,87. Nah, padahal yang kita tahu hujan itu kira-kira R-nya cukup besar ya. Nah, kalau mencari yang seperti ini, kita hitung di mana salahnya, maka salahnya bisa dipastikan dari analisa frekuensinya. Analisa frekuensinya ini masih berupa log ya. Kalau kita lihat di sini, tugas 1 ini dari tabel 3 XT. Tabel 3 XT itu, nah di sini ya. Mana tabel 3 XT teh? Itu Pak di sebelah yang ada bacaan nilai R24. Sebelah di bacaan nilai R24. Ini. Di data curah hujan di kolom N113. N113. Oke, di sini ya. Nah, iya itu Pak. Oh, ini. Nah, di sini ternyata masih berupa logaritma ya. Bagaimana caranya merubah logaritma ini ke bilangan biasa? Kira-kira gimana? Maka tinggal nilai ini adalah 10 pangkat N-nya. Ya. Sorry, ini tahunnya keempat ya? Oh, per. Maka kira-kira ini adalah sama dengan 10 pangkat. Nah, ini yang dipakainya ya. Oh, baik Pak. Nah, cuma nanti dilihat ini peluang kalau ulang berapa ini? Nah di sini harus jelas dulu ya. Ini kalau ulang berapa nih? Ada yang 4 tahun? Enggak ya, kita mintanya 2, 5, sama 10 ya. Nanti disesuaikan nilai K-nya. Yang 2, 5, 10 ini sudah disesuaikan baru masuk ke sini gitu ya. Nanti jadi ini kira-kira peluang yang berapa atau probabilitasnya yang kalau ulang berapa, ini berapa dan juga berapa. Kalau sudah, maka masuk lagi nanti ke sini. Nilainya maka nilai yang normal ya. Gitu sehingga nilainya menjadi cukup besar harusnya. Ini salah satu yang membuat nilai intensitasnya menjadi kecil. Gitu. Coba contohnya yang ini ya. Kita rubah ini sama dengan ke sini misalkan ya. Nah, maka intensitasnya cukup besar. Ketika cukup besar di sini, ini langsung tinggal kita kalikan dengan C-nya berapa, A-nya berapa. Nah, karena di sini belum dari kelompok 1, maka perlu dikerjakan terlebih dahulu ya. Apa ini sudah? Izin Pak, untuk nilai C-nya itu belum. Kalau C itu berarti yang nilai dari ND gitu ya Pak? Bener gak? C itu beda ya. C itu koefisien dari pengalirannya yang ada hubungannya sama sebentar isinya dengan tabelnya ya. Bukan yang ini ya. Tapi yang pemukiman, hutan gitu nilainya. Bukan ND ini ya. Kemarin kalau nggak salah saya udah kasih. Oh, yang ini ya Pak, yang koefisien yang kondisi permukaan tanah, tergantung yang kondisi permukaan tanah itu bukan Pak? Ya, betul. Jadi luasannya berapa? Misalkan ada pemukiman, ada taman, ada jalan. Nah, masing-masing luasannya berapa? Lalu dikalikan dengan koefisien masing-masing. Sehingga mendapatkan C pada titik tersebut. Dari titik kontrol itu, air masuk dari mana aja, itu yang dicari luasannya. Gitu ya.
Izin bertanya Pak, kan kalau misalkan itu kan, si jalannya, beton dan aspal, terus di Ya. situ tuh koefisien pengalirannya tuh 0,7 sampai 0,95. Jadi itu tuh kita nanti pakai yang mana Pak? Oke, terkait dengan jalan, kita bisa menggunakan langsung di 0,95, nggak masalah ya. Karena kalau jalan memang air nggak ada yang masuk ya biasanya ya. Jadi banyaknya itu melimpas. Tapi kalau kayak perumahan, kayak taman yang ada range-nya di situ, nah kita bisa kira-kira. Mungkin nggak kalau misalkan pakai yang 0,7 atau 0,9, kita tinggal menentukan mau yang moderate, apa mau yang apa namanya, potensinya lebih kecil. Kira-kira seperti itu. Ya. Oh iya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, berarti ini tinggal dilanjutkan ya. Tinggal dilanjutkan untuk pencarian, benerin dulu si R24-nya, lalu masuk ke intensitasnya, baru masuk ke C dan juga A-nya. Ya. Ini untuk kelompok 1. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Nah, di kelompok kedua ini sudah ada ya. Nah, yang tadi Mbaknya tanya, sebentar di sini ada nggak nih? Nah, koefisien pengaliran. Bentar. Nah, yang ini ya, Mbaknya ya. Tadi Mbak siapa? Iya Pak. Nah, yang ini ya, yang dipakai. Nah, di sini sudah keluar nih titik-titiknya, jadi sudah sesuai ya. Ini titik A, B, C. Oke. Ada nomornya ya ini tuh ya. Sebentar. Oke, ini sudah. Ini luasannya sudah. Intensitasnya kita cek dulu. Oke. Oh, udah sampai debit ya. Oke. Udah sampai debit di mana di sini C-nya udah ada, I-nya sudah ada. Oh, ini agak banyak ya. Oke. Nanti pada saat perhitungan itu kita bisa langsung menggunakan I yang milimeter per jam ya. Lalu A-nya untuk rumusan utama itu menggunakan kilometer. Jadi nanti di sininya adalah kilometer ya, kelompok 2. Jadi Baik, tinggal Pak. di sininya kilometer, lalu masuk ke debitnya. Rumusnya dikali di sininya ada 1/3,6 ya depannya. Langsung dikalikan antara C, I, dan A. A-nya ingat dalam kilometer persegi gitu. Itu langsung mendapatkan debit meter kubik per detik gitu ya. Tinggal dibenerin aja ini. Agak panjang ya. Iya, Pak. Oke, ini sorry. Per 60. Oke, nanti di sini harus ada perkalian dari yang 1/3,6 ya. Jadi Iya, ini Pak. itu tidak usah digunakan, kita langsung ambil yang paling akhir. Itu kira-kira berapa nilainya ya. Oke, yang kelompok 2 udah bagus ya. Yang kelompok 2 sudah sampai ke akhir. Di mana kalau kita lihat di sini. Nah, kelompok 2 ini sudah membagi poin-poinnya itu berdasarkan jalannya ya. Jalan itu biasanya dibagi menjadi 2. Ada jalan sebelah kiri, jalan sebelah kanan. Nah, di jalan inilah drainasenya biasanya itu ada. Nah, tinggal disesuaikan arah alirannya mau dari mana ke mana. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah 70, 71, 72. Oke, maka
kira-kira air itu berasal dari bagian sebelah kanan atau sebelah timur menuju ke barat laut ya. Barat laut ya, ke arah sini. Nah, ini nanti sudah disesuaikan. Berarti ujungnya ada di 10, 8, 2, dan 3 gitu, Mas ya? Betul, Pak. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan penomoran, nah biasanya penomoran itu pada saat kita pemodelan ataupun kita mengerjakan sebuah proyek, biasanya nilai paling kecil itu yang paling mendekati outletnya. Contoh misalkan di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Baru ke bawahnya itu berapa gitu ya. Jadi biasanya yang mendekati dari si titik kita buang itu adalah titik paling kecilnya gitu. Tapi kurang lebih sama saja ya, yang penting pada saat kita menghitung itu sudah sesuai dengan titik yang ada. Nah, di sini sudah cukup baik ya. Tinggal tadi ngebenerin di bagian akhirnya saja di dalam key-nya gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, di kelompok 3 itu juga sudah. Nah, kalau ngeliat yang kayak gini ya, itu nggak usah besar-besar ya. Sorry. Nah, cukup segini ya, biar lebih enak lihatnya ya. Oke, Iya. time of concentration-nya udah. Ini juga sama. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini berdekatan ya nilainya ya. Kita lihat dulu skemanya ya. Oke, ini tuh arah sungainya. Buangannya ke arah mana, Mbak? Ke arah Ke sini, ujung, ya, ke situ, Pak. ke barat. Iya, betul. Oke, berarti ke barat yang titik ini, merah ini ya. Iya, nanti ke ujung lagi, Pak. Ke sini. Apa ini? Eh, ke yang R, Ke ke yang ujung yang R, yang rumput ini, Pak, yang ini. ada. Ya, betul, Pak. Oke. Maka nanti akhirnya ke sini gitu ya. Oh, kok nggak ada ya? Oh, pantesan. Habis baterai ternyata. Kok bisa ya? Nah, ke arah sini gitu ya. Ya, betul, Pak. Yang sebelahnya lagi, Pak. Yang ini. Atau Oh, ini. yang bawah, yang bawah. Nah, iya itu, Pak, betul. Oke. Nah, biasanya itu diskemakan ya. Kira-kira diskemakan. Diperlihatkan kira-kira ujungnya kemana. Di sini, oke, sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Titik tinjaunya juga sudah ada di kiri dan juga kanan dari si jalan ya. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwasannya dari E dia masuk ke sini, dari F masuk ke sini, G masuk ke sini gitu ya. Oke. Hanya saja kemungkinan ada kesalahan di bagian sini. Coba kita lihat ya. A, B itu mana? Ini A, ini B. Ujungnya itu di nomor berapa ya? Di nomor 10. maksudnya titiknya, Pak. Iya. Ini kan saya nggak bisa ngelihat ya nomor berapa titiknya ya. Iya, kita tuh baru ninjau sampai 9 titik, Pak. 9 titik itu baru di sini-sininya aja. Sampai I. Sampai I. I itu sampai sini ya? Ya, betul, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, oke. Oh, ini tuh baru ke 9 tuh maksudnya yang itu. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, cara perhitungannya kalau gitu, segini kelihatan ya. Oke. Maka kira-kira dari A, sorry, warnanya ganti warna apa ya? Warna ini kali ya, ungu ya.
Dari A itu tuh terjauhnya yang mana misalkan? Oh, terlalu kecil ya. Nah, misalkan dari sini air ke sini ya. Ini adalah T1-nya. T2-nya maka dari sini ke bagian atas, ke bagian sebelah kiri. Nah, nanti ini disebut dengan A1 misalkan ya. Nanti masuk yang B2, sorry untuk di saluran B ini, maka dicek antara T1 ini yang ditambahkan dengan T2-nya dibandingkan dengan A1 tadi ya. Ini antara B-nya. B1-nya mana yang paling besar? Itu diambilnya yang maksimumnya. Untuk yang C juga sama. Kalau misalkan alirannya ke sini, maka dibandingkan antara C ini dibandingkan dengan B yang maksimum tadi. Gitu terus sampai dengan titik yang paling akhir. Kalau sudah, maka kita mendapatkan si TC-nya. Nah, harusnya di sini kalau kita lihat berarti ada yang salah pada saat penentuan TC-nya nih. Nah, TC-nya. Di TC-nya itu harus dicek kira-kira dari titik kontrol 1 ke 2 itu nanti dipilih yang mana yang paling maksimum kan gitu ya. Iya, Pak. Ya, nah di sini nilainya hampir sama semua nih. Kira-kira kenapa bisa sama semua? Panjangnya sama semua? Enggak juga sih, Pak. Panjangnya harusnya nggak sama ya semua ya. Iya. Dari A ke B, B ke C, C ke D itu harusnya sih nggak sama. Lalu untuk di poin ini, ini kegedeannya. Di poin sini, kesalahannya adalah kalau kita sudah, saya nggak tahu nih poin satunya yang mana nih? Poin 1 itu yang A ya? Iya, betul, Pak. B2? Iya. B2, oke. Nah, kesalahannya adalah pada saat kita akan mendapatkan sebuah nilai, kita sudah dapat nih, A dapatnya sekitar 7,27 ya. Lalu kita cari B sekitar 7,357. Nah, kan nanti dibandingkan ya besaran yang mana. Nah, kalau kita sudah tahu besarannya, maka di sini harus ditambahkan dengan T2-nya nih, yang TC1 ini, TC max-nya. Ini B-nya 1, ini dapat. Wait, nah di sini nih bedanya nih. Max 1-nya harusnya yang 7, gitu ya. Di sini max 1-nya adalah 7, sehingga begitu dibandingkan di sini, itu dibandingkan antara yang poin A yang sudah ditambahkan dengan T2, ini adalah A yang ditambahkan dengan T2 ya, dibandingkan dengan yang dari B. Gitu. Begitu seterusnya. Maka di sini juga harusnya di sini H-nya adalah H yang sini. Gitu. Sehingga nanti besarannya akan berubah. Gitu ya Mbaknya? Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, kesalahannya cuma di bagian sini. Pada saat perhitungan si TC-nya. Jadi A-nya itu berapa, lalu dibandingkan dengan B-nya. Karena tadi antara A dan B itu bisa dibandingkan, maka tinggal dibandingkan cari yang terbesarnya. Gitu ya kira-kira. Kesalahannya di situ saja. Nah, kalau sudah, baru masuk ke si debitnya. Debitnya di sini, ini belum ya? Belum, Pak. Tinggal C-nya. Ya. Udah C-nya, I-nya ada, A-nya oke. Oke, dilanjutkan ya. Baik, Pak. Sekarang masuk yang keempat. Keempat ini
Oke. Nah, ini udah tepat ya. Yang kelompok 4 ini sudah dapat C-nya, A-nya. Oke, nah ini udah ada perkala ulangnya ya. Intensitasnya dikalikan. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya pengerjaannya. Oke, kelompok 4 jadi sudah selesai ya. Nah, nah di sini kalau dibilang kesalahan sih enggak juga ya. Gimana nanti pada saat kita akan coba memodelkannya. Nah, cuman di sini adalah pada saat kita bikin titik tinjauan, itu hanya ada satu titik tinjauannya di antara dua jalan ya. Padahal kita sama-sama tahu kalau biasanya si jalan itu dibagi dua ya. Jalan itu biasanya kurang lebih seperti ini ya. Ini baru drainasenya, ini baru drainasenya. Nah, kalau yang seperti ini, maka kira-kira nanti jalannya agak miring gitu ya, super elevasinya aja. Drainasinya ada di bawahnya saja. Jadi memang walaupun itu sangat tergantung dengan konturnya itu seperti apa. Gitu ya. Tapi kalau mau diperbaiki, kira-kira nanti untuk titik-titik dari tinjauannya itu biasanya ada di kanan dan kiri si jalan. Begitu ya, kelompok 4 ya. Baik, Pak. Sama izin bertanya, buat Enggak. kontur tuh sampai dengan elevasi detail 5 meter tuh untuk di jalan tuh nggak ada sih konturnya kalau misalnya disamakan dengan rata-rata kontur yang ada bagaimana ya Pak? Atau kan buat si kemiringan tuh ada apa namanya beda jarak beda ketinggian per jarak. Nah, karena nggak ada ketinggiannya jadi si kemiringannya tuh diasumsikan Pak. Oh, datar ya kemarin teh ya. Sebenarnya biasanya Iya, kalau apa namanya di jalan biasanya 0,2% ya gitu ya. iya Pak. Memang secara penglihatan kasat mata sepertinya datar-datar saja ya, walaupun kalau kita hitung itu ada perbedaan. Nah, cuman tadi ketika kita akan mendesain sebuah jalan, biasanya jalannya itu pasti ada kemiringannya. Baik kemiringannya ke kiri maupun nanti ke kanan gitu ya. Sehingga nanti biasanya drainasenya ada di keduanya. Ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyain dari kelompok 2? Berarti jika diasumsikan tidak apa-apa ya Pak, karena dari hasil kontur pun nggak ada buat apa namanya elevasinya tuh nggak beda gitu semuanya sama 20. Pastinya secara sebentar, ini konturnya ya. Iya, jadi sampai dengan 5 meter pun di daerah jalan ini tuh nggak ada konturnya Pak. Jadi banyaknya di yang daerah sungai gitu. Eh, Kalau kita lihat di sini konturnya di sini 22, lalu ini 20, ini 20, ini 18 ya. 18 sama berapa nih? Iya, Ya 18. Kenapa barangnya ke 20 di sini ya? kayaknya itu salah ini deh salah input Pak. Harusnya Saya 20 ya. ya, Oke. Karena ini adalah perencanaan, maka kalian yang nanti bisa merencanakan ya. Merencanakannya, oh saya mau kemiringannya ke arah kanan, misalkan. Atau saya mau mengalirkannya ke sebelah kiri, itu adalah rencana dari kalian. Asumsi yang digunakan adalah asumsi yang kalian rencanakan gitu. Kira-kira seperti itu ya Mbak ya. Gitu. baik berarti Para- untuk Hmm? perhitungan kemiringannya tetap diperhitungkan ya Pak. Iya. Karena nggak mungkin kalau datar Baik. ya, nanti airnya nggak gerak. Iya, Kan adanya drainase biar airnya cepat mengalir ke wilayah yang tidak kita harapkan ya, ke sungai atau kemana. baik Pak. Terima kasih. Oke, itu dari kelas B. Kalau tadi saya lihat dari kelas A itu hampir semuanya sudah ya.
Oke, kita dari kelompok 1 dulu ya. Parameter, oke, ini sudah beda-beda. Time of concentration. Dan sudah enggak. Di kelompok 1, boleh ceritakan ini mau seperti apa rencananya kalau dari layoutnya? Izin, Pak. Oke, kira-kira titiknya itu yang merah ini ya, titik tinjauannya ya? Iya, Pak. Oke. Jadi, izin Pak. Jadi Ya. kemarin tuh kita tuh asumsinya cuman kirain tuh ngitung cuman saluran satu aja gitu. Makanya Ya. nggak dihitung, cuman yang dihitung paling panjang gitu. Yang di belah kanan itu yang paling panjang. Jadi nggak ngitung semuanya, emang kebetulan dikirain cuman sampai hitung itu aja gitu, yang sebagai sampel lah gitu perhitungan. Ya. Ya, secara umum kan kurang lebih sama ya Iya, perhitungannya. Pak. Ya, Betul, Pak. antara yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang perlu dipastikan adalah kita sudah benar dari si analisa frekuensinya, lalu parameter-parameter lainnya kita sudah benar. Dalam kita menghitung time of concentration, itu harus sudah benar, lalu masuk ke C-nya itu seperti apa, sampai akhirnya mendapatkan debitnya gitu ya. Iya, Pak. Ini sudah rasa-rasanya sih sudah aman ya. Oke, sudah dalam ini rencana. Oh. Oh, ini nggak ngeling ya? Oh, iya, Pak. Bentar. Apa gara-gara read only ya? Enggak ya, nggak ngeling ya? Bentar. Dari situ sih, Pak, tapi ngambilnya dari tabel sebelah terusnya. Oh ya, dari ini. Iya, dari intensitas yang itu, Pak. Ada. Ya, ini, Pak. 117 sama, Pak. Oh, oke. Oh, oke. Kenapa nggak dibuat ngeling ya? Oke. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Berarti di link, Pak. Ini mah biasanya udah standar proyek kalau kayak gini nih, udah digini-gini nih. Biasanya lebih mudah ya. Iya, Pak. Oke, ini udah tiba-tiba saluran Belum. sana ya. Udah Belum tiba-tiba diajarin. nih. Ya. Ya, Pak. Yang artinya memang tahapannya kurang lebih seperti ini ya, Mas dan Mbak. Jadi kita sudah bisa mendapatkan C-nya berapa, I-nya berapa, A-nya berapa. Sehingga tinggal kita kalikan semuanya mendapatkan debitnya. Pastinya semakin besar kala ulangnya akan semakin besar juga nilai debitnya. Tinggal nanti disesuaikan dengan kapasitasnya mau yang seperti apa, gitu ya. Kelompok 1 sudah aman. Di kelompok 2. Kelompok 2 ini IDF udah, ini lagi koefisien pengaliran ya. Gas kontribut. Ada yang mau ditanyakan di kelompok 2? Izin bertanya, Pak, mengenai apa namanya, Pak, untuk lahan dan salurannya itu, Pak, di gambar paling atas. Nah, ini, Pak, sepertinya yang kami buat itu sepertinya salah ya, Pak. Mungkin bisa dikoreksi. Udah agak ini ya, agak pesimis ya. Iya, Pak. Salah ya. Oke. Kita cek ya. Iya, Pak. Nah, ketika kita punya layout seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mencari tahu dulu kira-kira arahnya kemana ya. Sebentar, ini biar ngilangin ini gimana ya. Ribbon always on, so I don't just. Oh, bisa nih. Klasik. Bukan klasik. Always show, just automatic. On. Begitu ya. Oke.
Nah, di sini yang ada huruf E, huruf D, huruf C, huruf B, huruf A itu adalah rumahnya ya. Nah, Ya, kalau Pak. ada rumah seperti ini teh sebentar. 1, 2, 4-nya di atas. Oke. Arah alirannya berarti kurang lebih ke sini. Oke. Sebentar ya. Nah, arah alirannya ke sini ya. Iya, Kalau Pak. kita lihat dari konturnya 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3. Oke, menuju ke atas ya. Oh, pantesan. Sebentar, sebentar. Oh, pen saya habis ternyata. Hmm. Oke, kita pakai ini aja. Mana annotate. Oke. Nah, maka tadi arah alirannya ke bagian utara. Nah, kalau sudah tahu, maka kita tinggal pastikan mau seperti apa dari sisi drainasenya. Nah, tadi kita bahas kalau jalan misalkan drainasenya ada kanan kiri, maka nanti di sini akan menjadi drainasenya, gitu ya. Lalu yang merah ini juga sudah ada, jadi drainasenya. Lalu di masing-masing apa namanya sayapnya juga ada ya drainasenya ya biasanya. Nah, ke sini gitu di masing-masingnya. Oh, sorry, sorry. Agak kurang bagus. Nah, gitu. Baru ke arah sini. Nah, ketika kita sudah tahu kira-kira posisi drainasinya di mana aja, ini juga berarti pakai ya. Drainasinya melingkar gini. Nah, satu digedein. Nah, maka selanjutnya adalah kita akan menentukan titik-titiknya. Nah, titik-titik kontrol ini itu biasanya di awal dan di akhir dari setiap pertemuan. Contohnya misalkan di sini ya. Ini awalnya nih. Pertemuan 1, ini 2, ini 3, lalu 4. Ini ya. Nah, ini adalah titik-titik kontrolnya biasanya. Kalau ini cuma cukup dari 1 sampai yang terakhir. Nah, dari sini kita sudah memiliki titik kontrolnya. Tinggal kita nomori, misalkan di sini 1, lalu ke sini 2, 3, dan seterusnya. Kita nomori, udah nomori baru kita sudah tahu luasannya. Tinggal kita tahu kalau misalkan titik 1 ini airnya dari mana aja, maka airnya itu dari keseluruhan dari si semua bidang. Tapi kalau kita lihat 1 di sini, maka hanya ada dari perumahan dan ruko dan juga jalan ya. Terus gimana kalau misalkan dari titik setelahnya yang ini? Maka titiknya adalah dari, besaran luasannya adalah sebesar ini. Sorry, setengahnya ya. Setengahnya dari jalan. Maka kira-kira posisinya setengahnya dari jalan. Bisa juga nih, kayak ini. Nah, setengahnya dari jalan sama setengahnya lahan. Maka kira-kira besaran dari si ini itu sebesar ini. Nah, tinggal kita asumsikan saja arahnya mau ke arah mana gitu. Jadi untuk penitikan itu disesuaikan dengan kontur sama perencanaan kita mau dialirkannya ke mana. Boleh nggak ngelawan kontur? Boleh ya, asalkan masih make sense untuk kita misalkan di sini tiba-tiba ada bukit ya. Maksudnya si konturnya itu lebih tinggi daripada yang lainnya misalkan. Sehingga kalau kita paksakan nanti akan ada 2 aliran gitu. Sehingga di sini kita bisa gali lebih dalam ya. Sesuai dengan rencana kita. Jadi kalau misalkan melawan gravitasi bisa nggak? Bisa aja. Tapi pada saat pelaksanaannya nanti akan digali lebih dalam. Kurang lebih seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain, Mbak?
Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Nah, dari situ barulah kita ngecek kira-kira besaran luasannya berapa, time of concentration-nya berapa, sehingga mendapatkan I-nya berapa dikalikan dengan luasannya. Gitu ya. Iya, baik, Pak. Hmm. Nah, paling nanti yang di sininya ya, yang diperbaiki kira-kira besarannya. Untuk IDF-nya nanti menyesuaikan ya dengan ini. Nah, nanti yang dipakai adalah sesuai dengan titik-titiknya ya. Kalau misalkan kita mau ngitung berapa debitnya di titik 1, maka tinggal kalikan dengan TC-nya yang ini. Di titik 2, 3, dan seterusnya, itu nanti disesuaikan. Gitu ya. Itu Iya, dari Pak. kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini tadi saya udah cek, ini kelompok ini sudah selesai ya. Oke, ini mah format laporan langsung ya. Oke. Dari kelompok ini ada yang mau ditanyain? Nah, kemarin dari kelompok ini adalah pertanyaannya, Pak, boleh nggak diagonal? Pertanyaannya kan gitu ya. Nah, pada dasarnya semua perhitungan itu boleh, tapi disesuaikan dengan kondisi di lapangannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada saat kita menghitung sebuah time of concentration, kita tahu arah alirannya yang dimaksud adalah kemana ya. Contoh misalkan yang seperti ini. Kita buat diagonal seperti ini misalkan ya. Kalau ini berupa RTH, itu memungkinkan ya. Tapi kalau ini berupa tanah, berupa perumahan atau ruko, maka pilihannya hanya ke diagonal, hanya vertikal atau horizontal. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya apa. Kalau kita lihat di sini nomor D, maka kira-kira kalau ini adalah perumahan, kita bisa ke utara dulu, baru ke timur, gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan panjang terjauhnya berapa untuk si ND-nya, lalu untuk si T2-nya, maka panjang si salurannya itu seberapa jauh, ya, untuk mendapatkan ke titik 4, gitu. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan asumsi yang kita gunakan. Kita mau gunakannya misalkan menggunakan T1, T2 itu langsung berarti harus menggunakan kurang lebih seperti ini gitu ya. Kelompok 3 bisa dipahami Masnya dan Mbaknya? Ya, Pak, bisa, Pak. Ya. Jadi nanti kalau ingin diperbaiki maka disesuaikan saja dari si TC-nya gitu ya. Seperti ini. Kalau ini udah ada ya yang 35, 379 gitu. Nah, tadi paling terkait dengan posisi dari si jalannya itu biasanya ada dua dua drainase kanan dan juga kiri gitu ya. Oke, pengaliran. Nah makanya biasanya di sininya nggak terlalu besar ya karena memang ukurannya juga nggak terlalu besar ya, 48 meter ya. Oke, nanti ini yang disesuaikan ya Mbaknya ya dan Masnya ya. Lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 juga sama, udah di sini ya. Nah, kalau yang seperti ini juga sama ya, tadi kayak seperti kelompok 3. Sorry. Nah, di sini juga sama. Ini tuh yang kayak bata itu maksudnya adalah jalan ya? Iya, Pak. Oke.
Maka kurang lebih sama ya. Contoh misalkan ini, nah, oke. Di sini sudah ada titik-titik dari tinjauannya ya. Kita ganti warnanya, warna putih kali ya kalau di sini ya. Nah, titik 1 maka posisinya dari sini aja ya, dari A saja. Lalu titik 2 maka besarannya itu kira-kira posisinya dari sini sampai dengan sini ya, kira-kira ya. Oh, nggak kelihatan kalau putih ya. Hijau kali ya. Nah, ini ada luasannya. Sehingga nanti untuk menghitung TC-nya yang dari B, tinggal dari sini, paling ujungnya adalah A, dari sini, lalu ditambahkan dengan TC-nya, T2-nya ke sini gitu. Lalu untuk yang titik 4-nya, maka tinggal bandingkan antara dari sini turun, ataupun dari C gitu ya, yang sudah ditambahkan itu seperti apa. Nah, ini sudah kanan dan kiri jalan ya. Berarti di sini tinggal bagian dari mencari luasan. Pas udah luasannya nih. Luasannya di atas, Pak. Oh, ini luasannya. Oh, ini A-nya ya. Oh, ini data luasan tanahnya. Oke. Mhm. Panjang pengaliran, saluran 1, saluran 2. Oke. Nah, oke kayak gini ya. Pak, cuman itu yang nilai, oh, nilai intensitasnya udah ya. Ini ya. Kemarin tuh bingung, Pak, buat Hmm? nentuin nilai intensitas yang itu, Hmm? yang curah hujannya. Ya. Jadi kan dari hasil analisis frekuensi itu, uji kecocokannya ke log Pearson ya, Pak ya. Oke. Nah, bingung menentukan curah hujannya apakah pakai yang log Pearson atau yang nggak dikali log gitu. Soalnya kan Oh. lihat dari contoh yang Bapak dari materi itu kan nilainya besar gitu. Ya, tinggal dibuat ini ya. Dibuat dinormalkan lagi ya. Jadi ketika kita sudah menggunakan logaritma, itu nanti dinormalkan kembali di akhirnya gitu. Oh ya, baik Pak. Nah, ini ya maksudnya ya. Pak, Log normal, log persen yang di bawah 3. Ini yang bawahnya Pak, yang log oh, Pearson. nah ini. Nah, ini. Oh, ini udah dibenerin. Oh, tadi begitu tadi dijelasin langsung dibenerin ya. Iya, soalnya sempat bingung sih Pak nentuin itu. Oke, gitu ya caranya ya. Oke, kalau gitu ini sudah, ini keluar C-nya, kalau I-nya, A-nya ya sama. Oke, ini sudah nih, bisa nih ya. Nah gitu, kurang lebih ya, Mas dan Mbak. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup, atau mau ke antar sesama kalian, silahkan tanyakan dulu ya. Kita sudah bahas ini di hari ini, di teman-temannya di tiap kelompoknya. Kalau masih ada yang bingung, mau tanya ke temannya silahkan, mau nanya di grup langsung silahkan ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan mencari debit? Sudah cukup Pak. Oke. Baik, kalau nggak ada mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan akhir ini. Nah, buat kelompok yang belum, silahkan dipenuhi dulu ya. Masih ada waktunya sampai dengan minggu depan. Jadi minggu depan hari Rabu ya, hari Rabu 2359. Silahkan diperbaiki sebelum nanti hari Kamis, karena Kamisnya udah nanti masuk Bu Iin ya, untuk yang materi selanjutnya
Gitu. Tadi ada yang baru masuk, ada Rio sama yang baru masuk tadi siapa? Cuma Rio, Theo? Saya udah masuk Pak dari tadi. Oke. Gitu ya. Baik. Saya telat Pak masuknya Pak. Oke, Akila juga telat. Ada lagi? Oke. Latifa juga Iya, Pak. Pak, sudah Teresa. masuk. Latifa, Teresa, oke. Ada lagi? Gilang Pak izin. Gilang. Oke, Gilang. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, maka ini adalah akhir dari pertemuan kelima. Semoga apa yang sudah kalian usahakan bisa dimengerti. Mungkin tidak seluruhnya bisa kalian serap. Jadi silahkan nanti berproses kita tanyakan ya. Nanti terkait dengan UTS itu kurang lebih sampai sini ya. Sampai dengan debit. Jadi silahkan pelajari terkait dengan debitnya sampai sejauh itu tugas besarnya ya. Selamat belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan 14 maupun pertemuan ke-15 untuk menggunakan sebuah software gitu ya. Kalau nggak ada, kita akhiri, tapi perlu foto dulu ya. Silahkan dibuka kameranya semuanya. Bapak punten, Rini izin off cam ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sebentar. Biar kelihatan ya sama kalian. Oke. Siap ya. Oh, bentar. Ini cara. Duh, yang ini kemana nih? Sebentar ya. Aibnya teh mana? Aib meeting. Oh, bukan. Chat. Gitu ya. Oke, siap. Oke, saya screenshot ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang yang kedua. Oke, udah siap. Ya, Alam udah ngantuk ya, Alam ya? Lumayan capek ya. Oke. Alhamdulillah Pak, sambil ngependek ya gitu. Oke, baik. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Semoga kalian sedikitnya bisa memahami apa yang setelah disampaikan. Sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Baik.